Mas Vicky yang baru launching lagu. Baru launching lagu ya Mas Vicky ya, lagu jazz luar biasa. Dan kita hari ini sama-sama akan mendengarkan kisah-kisah bintang tamu kita di acara Rumpi No Secret. Wah. Ke pojokan dulu ya, seperti biasa ritual kita ya untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa di pojokan? Ini masih cerita bersambung ya. Ada dua berita sih, yang satu viral, yang satu lagi adalah cerita bersambung ya. Cerita bersambung dari apa? Cerita bersambung dari proses perceraiannya Alvin dan Larissa Chow. Ini panjang karena ternyata ibunya Alvin itu nggak sabar kayaknya. Nggak kayak lihat anaknya kok banyak dihujat gara-gara postingan Larissa Chow di inner circle yang bocor itu. Dia WhatsApp lah ke besannya, ibu besan tolong dong gimana ini kan aduh gimana gitu ya kan. Nah masalahnya kalau cuma sebatas WhatsApp nggak apa-apa, tapi kayaknya WhatsApp ini kemudian diposting ya. Untuk bukti mungkin ke netizen bahwa nih loh kami sudah berkomunikasi. Ya namanya orang tua ya kan, dimanapun deh orang tua gitu ya. Walaupun anaknya yang punya masalah, anaknya udah gede seperti apa gitu, tapi kan tetap ya, kita juga tetap ngerasa sedihnya iya, dua-dua orang tua. Ini namanya bercerai, suami istri, dua-duanya pasti ngerasa sedih. Ini netizen aja yang tepuk tangan ya kan. Kalian bukan gak ngerasa sedihnya, cuman aku di tim ini, aku di tim ini. Hei, emang ini pertandingan bola? Ini bukan pertandingan bola, ini masalah rumah tangga orang ya kan. Nah, kasihan loh. Udah begini, terus habis gitu Alvin posting karena ini menuai reaksi lagi sama netizen. Alvin sampai posting ini udah minta maaf sampai minta maaf gitu. Ya aduh, dia akhirnya bilang sama ibunya, mama jangan posting gitu. Itu kan sedih ya, maksudnya. Udahlah kita cari berita. Kalau yang ini penting, kalau yang ini ya berita yang berikutnya. Ini berita yang berikutnya ya. Ini berita berikutnya ini lagi ramai. Kalau ini berkaitan dengan sebuah sinetron ya, sebuah sinetron yang Gumenangi itu ya sinetron itu ya. Kenapa ini menuai protes? Karena salah satu sequel dari cerita ini itu menggambarkan keluarga dengan 3 istri begitu ya. Tapi istri ketiga itu dinikahi secara paksa dan dalam cerita itu si istri ketiga ini masih usia sekolah ya, SMA baru mau lulus gitu kan ya. Ya kan? Dinikahi oleh bapak-bapak usia 39. Nah terus kemudian ini cerita berkembang jadi seolah-olah kemudian jadi kayak diromantisasi sehingga akhirnya ada banyak itu penonton sinetron ini yang kemudian mengidolakan si laki-laki umur 39 istrinya 3 lalu dia menikahi anak di bawah umur ini secara paksa gitu ya. Dan itu menjadi masalah, banyak masalah. Baik perempuan maupun laki-laki yang menonton ini. Apalagi ya ini ada posternya yang membuat aku gak ngerti lagi ini. Aduh mohon maaf ya, mohon maaf ini sama yang nulis cerita. Ini kok bisa kepikiran, istri pertama karakternya egois ya kan, istri kedua si bermuka dua, istri ketiga si polos. Ini yang tengah karakternya apa ini karakternya apa, ini laki-laki, ini karakter ini laki-laki, ini karakternya apa kok gak ditulis? Kenapa hanya perempuan yang dikasih label? Buat aku ini masalah. Ini selain bahwa di bawah umur, pemerannya masih umur 14 tahun, ini buat aku masalah ya kan. Barangkali ini tidak dilihat oleh yang nulis cerita dan tidak dilihat oleh para pemainnya sendiri ya. Karena aku balik lagi ke sini ya. Karena kemudian si artis-artis ini juga ikut berkomentar karena banyak yang wah cerita pedofil gitu kan ya. Ini yang artis yang umur 14 tahun dia bilang, oh ini komentar, ini bukan dari pemerannya, ini dari Ernest Prakasa. Dia tulis dia gini, this is not okay, ya sudah dilaporkan ke KPI. Jangan oh ya gitu lah kayaknya. Terus coba kita lihat ke postingan pemeran yang umur 14 tahun itu. Ya 14 tahun itu dia bilang gini, dia bilang hati-hati dengan akun-akun lain mengatasnamakan Ciara, Zahra, Lea, jangan mudah terpengaruh ya semua, salam damai. Ada lagi postingan soalnya gini, jadi ada orang yang ngasih dukungan ke si pemeran yang itu 14 tahun itu. Dia bilang, girl we feel bad for you, we're not bullying, we're all here for you. The movie that you casted for was really wrong and has to be processed, katanya gitu. Terus dia bilang gini, makasih, but you don't have to feel bad, kayaknya gak usah kasihan sama aku, itu gak merasa ada. Dia gak ngerasa ada apa-apa gitu, yang di dalam kayak itu merasa mereka tidak bisa kayak ya. Terus ada lagi yang jadi bapaknya itu ya, yang jadi bapaknya itu Mas Panji itu. Yang kalau aku masalahnya di karakternya ya. Kalau sama Mas Panji aku nggak ada masalah ya Mas. Dia bilang gini,
Di dunia ini pasti ada orang yang gak suka sama orang yang ratingnya makin di atas. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang ya. Kalau gak penting skip aja. Sukses buat kalian semua. Dia ngetek ke semua pemain yang lain. Terus bilang, jangan pernah masukin dalam hati ya. Terus dia sebutin ke si pemain yang 14 tahun. Intinya sukses buat kalian semua. Tuh sebutin tuh case-case-nya. No, kita gak ada masalah sama pemerannya ya. Kita ada masalah dengan sudut pandang ceritanya ya. Harusnya yang salah itu ya, karena sinetron itu harusnya adalah dunia yang bisa di-create ya. Harusnya yang salah itu ditunjukkan bahwa itu salah, mendapatkan hukuman atau kesialan lah dalam hidupnya. Jangan sampai yang salah itu kemudian hidupnya jadi enak, lalu ada fans-fansnya gitu ya. Karena itu nanti jadi kayak, saya ibu-ibu ya, saya nggak pingin gitu ada kakek-kakek deketin anak-anak saya di usia sekolahnya. Buat saya itu matters banget gitu ya. Jadi ini bukan masalah rating tinggi tapi jalan ceritanya. Mungkin bisa diganti jalan ceritanya, mungkin Pak Tirta itu bisa ada gitu. Laki-laki gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau kita berbincang-bincang dengan ini, kalau ini artis senior. Dia berkarir udah dari tahun 70. Gitu ya, dan sampai sekarang dia juga masih aktif di sosial medianya. Dia banyak samgeram kehidupan, bercerita tentang bagaimana sih dunia industri perfilman, sinetron. Kita lihat dulu profil Widiawati berikut ini. Widiawati, aktris berusia 70 tahun ini memulai karir dengan membentuk trio Fiska bersama Winnie Prasetyo dan Ria Likumahua tahun 1960-an dan makin dikenal setelah membintangi film Pengantin Remaja tahun 1971 bersama almarhum Sofan Sophian, lalu cinta lokasi hingga akhirnya menikah pada Juli 1972 dan dikaruniai 2 anak bernama Romi dan Roma. Sofan Sophian yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat touring motor gede pada Mei 2008 ini, kisah cintanya masih dijadikan panutan karena sikap romantis Sofan kepada Widya seperti mencium kening dan bilang I love you setiap malam, dansa dan karaoke berdua di kamar hingga jarang diterpa gosip miring. Perempuan yang pernah membangun sekolah kepribadian ini di usia sekarang masih aktif di media sosial dengan memposting kegiatan bersama cucu, teman-teman, dan olahraga bersepeda hingga disebut netizen awet muda. Seperti apa cara Widiawati merawat hubungan keluarga agar tetap harmonis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yay, kita sudah bersama dengan, aku panggilnya apa ya enak ya? Mami, atau Mbak Wid, atau Ibu, atau apa? Enak Oma ya? boleh. Oma. Atau Odi. Kalau cucu-cucuku, kalau yang deket sama aku panggilnya Odi. Dari Oma Widya. Oh, Odi, oke. Aku boleh panggil itu? Boleh. Oke. Odi, Oma Widya, itu kan main film dari zaman dulu, aku sering lihat dan cantiknya luar biasa gitu. Kayaknya aku pertama main film kamu belum lahir. Aku lahir tahun 73. Nanti ada beberapa film yang aku lihat sesudah itu. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Pada saat itu aku percaya aku sudah punya uang dan mampu membangun rumah kita berdua di tempat ini. Kau mau menunggu kan? Pada purnama yang ke-24, sesudah purnama yang kini, aku akan menunggumu di tempat ini. No. Malaysian? No. Thai? Indonesian. Indonesia. Soekarno. Bali. Perkenalkan, saya Hairul Umam. Selamat datang di Universitas Cyber Indonesia. Pagi ini, Tanya Pak, ini bukan sesi tanya jawab. Kenapa kok namanya Cyber Indonesia? Kenapa enggak ya bahasa Indonesia? Itu kan kebarat-baratan. Tadi ada yang salah itu ya, yang itu bukan film pertama ya. bukan film pertama. Itu bukan Pengantin bukan Remaja. tadi tertulis Pengantin Remaja. Yang Harusnya betul Cinta Remaja. Cinta Remaja. Jadi itu setelah kita
nikah Oh, juga. sudah nikah. Udah punya anak satu ya di situ? ya? Udah, Oh, oke. udah. Ini kalau ngomong soal kalau Oma lihat film-film yang pernah dibintangi yang waktu masih muda lah tahun 70-an, 80-an gitu. Di sekarang yang sudah lebih banyak lagi Maya. Ada komentar nggak? Ih, aku dulu aktingnya Iya, ada. aneh aja kadang-kadang terus sempat yang ini adegan di mana ya? Bayangin sampai kayak gitu. Di mana ya kok lupa? Terus ada ini harusnya kayak gini nih kok dulu kurang tahu gitu. Iya, Ada. pastilah. Jangankan itu kita melihat yang setelah bersekian tahun. Kadang baru selesai terus kita lihat raskopi atau apa. Kok kayak gini gue ya? Kenapa tadi nggak begini ya? Oh gitu. iya Mas Ira. Tapi kan itu ada ya peran-peran yang mendapatkan Piala Citra ya di Ada. film Arini kan? Itu ada juga nggak perasaan yang gitu ketika ngeliat, ih gila aku keren banget ya aktingku gitu ada. Enggak juga. Enggak. Saya bukan tipikal orang seperti itu Enggak. sih ya. Jadi buat saya tuh bermain, berusaha untuk sebaik mungkin. Kalau seandainya mendapatkan penilaian atau penghargaan atau apapun itu, ya itu bonus aja. Tapi bukan itu yang saya cari. Tapi ada yang ngerasa di peran itu puas sekali gitu, ngerasa bahwa Enggak, sudah memberikan. enggak. Selama main film saya tidak pernah merasa bahwa ya manusiawi ya ada kepuasan apa karena begini, ketika saya main film itu ada sutradara, ya. Buat saya sutradara adalah dia apa ya jenderal di lapangan, dia yang menentukan semua. Memberikan ukurannya. Ukurannya. Kadang-kadang saya suka sempat ada. Bung, jangan yang retake yang pertama saya lebih suka gitu. Kita merasakan kan? Enggak, buat aku yang kedua. Oh ya udah. Di mata dia itu lebih bagus dan saya kan hanya pemain. Iya. Gitu. Jadi saya tidak akan perdebatkan masalah itu karena saya yakin baik buruk pemain, baik buruk satu film itu sutradara. Keputusan sutradara. Kalau dari Oma sendiri selama menerima peran-peran film atau sinetron, pernah nggak sih ada yang aku tuh nggak mau kalau perannya ini gitu? Picky gitu nggak sih? Iya. Pernah ada beberapa yang saya memang tolak, saya nggak jadi main. Oke. Saya nggak mau main. Ada kriterianya? Saya sempat sampai suami pada waktu itu, kamu ngomong begitu, ya memang saya nggak suka ceritanya. Ngomong gimana? Ya saya bilang saya nggak suka ceritanya. Gitu. Kamu ngomong gitu, apa kayak kamu ngomong? Ya memang nggak suka, masa saya mesti bilang suka? Jadi Oma ini orangnya ini ya, adanya frontal gitu ya? Iya, saya nggak suka. Gak dimanis-manisin juga gitu Kak? terus Mas udah ingat belum sekarang? Dulu kan katanya aku baca ya bahwa di film yang Pengantin Remaja itu sempat nggak mau Ya betul. karena dulunya kan penyanyi ya kan? Ya, Nyanyi-nyanyi lah. awal saya dengan kakak-kakak kita nyanyi Nyanyi. dulu, gitu ya. Dari situ mulai. Gitu. Ingat nggak akhirnya kenapa mau dari yang awalnya nolak akhirnya? Saya juga nggak tahu kemarin sempat sih ditanya waktu di pop viral sempat ditanya. Awalnya memang saya nggak mau. Jadi Bung Bem Umboh ini ceritanya bagus. Memang dia mendapatkan inspirasinya daripada waktu itu pasti tahu dong Love Story. Iya, Romeo and Juliet. No, bukan. Love Story-nya Story film. Ryan O'Neal sama Ellie McGraw. Oke, aku belum lahir. Iya, memang belum lahir karena itu tahun 70. Ya, Jadi itu memang luar biasa, meledak sekali dan memang cerita hanya hampir sama, dia kena CA juga gitu lah. Di sini Yulinya juga Yang sama kena gitu. cancer, Tapi ya. memang lebih di Indonesia kan gitu. Jadi nggak mau karena itu film atau nggak mau karena itu terinspirasi film? Bukan sama sekali saya pada waktu itu saya kan belum kepikir ke sana-sana. Jadi main aja, seneng aja gitu loh. Seneng aja jadi diminta, tapi saya orangnya sangat moody di Sampai mana sekarang nggak? sampai sekarang. Sampai sekarang. Kebenaran dia mau, kalau enggak bisa nggak mau. Jadi ya kayak gitu. Jadi tapi terus ibu saya yang bilang ininya begini ya udah akhirnya selamatan ketemu dan di situ baru pertama kali ketemu sama suami waktu itu. Jadi oke. Ganteng gitu. Jadi kalau kemudinya nggak mau ikutan nggak ketemu tuh ya? waktu Nggak itu ya? ketemu. Ya, saya percaya semua sudah diatur. Sudah diatur. Oke, ada lagi yang mau kita tunjukkan coba. Sekarang ini juga Oma ini punya Instagram ya? Punya apa? Instagram. Oh ya. Nenek sok tahu ya. Lumayan loh followernya 191.000. Udah terima endorse ya, ada endorse ya. Gimana? Oma melihat bahwa ya kan itu dulu zaman dulu tuh
dan zaman sekarang tuh kan beda banget. Sekarang sosial media bahkan itu bisa menjadi sebuah media di mana kita tetap Betul. bisa eksis, ada pemasukan juga di situ gitu, bisa sharing berbagai hal juga di situ. Melihatnya gimana sih perkembangan zaman ini? Ya, itulah perkembangan zaman di mana semua kemajuan teknologi ya. Memang kadang-kadang saya juga sampai tidak tahu ya. Sementara kadang-kadang anak-anak atau teman-teman mereka yang tahu bahwa sebut satu nama, siapa itu? Saya bilang, itu ini apa influencer atau Influencer, mana? iya. Ini loh Banyak apa loh ininya. followersnya banyak. Oke gitu. Siapa Ya, siapa yang diingat? Ada nggak oh, influencer? banyak banget. Satu yang sering-sering denger. Enggak. Enggak tahu. Cuma ya inilah segala sesuatunya lebih dipermudah. Sama aja kalau toh tidak ada itu juga mungkin teknologi ini sudah lain Sudah ya. lain, sudah beda. Lain sama sekali. Jadi sangat mudah untuk katakanlah jadi terkenal gitu Jadi loh ya. iya, betul. Iya kan? Lewat media dia Lewat sendiri. media gitu. Oke. Sekarang kita mau tanya, ini ada pertanyaan, pernah nggak pernah? Coba ya, jauh ya. Oke, aku nyebrang dulu. Sini. Masih jalan-jalan kamu? Kenapa? Masih jalan-jalan? Iya sih, tapi kan nutupin kamera jadi. Pertanyaannya, Oma pernah atau nggak pernah dulu di tahun di awal-awal masa kejayaan pernah nggak mengalami yang namanya star syndrome? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Siapa yang menjaga supaya, kan kadang-kadang itu hal yang sangat, apalagi di zaman sekarang ya, sorotan kamera itu membuat orang begitu mudah untuk merasa Enggak. Enggak. Itu kan semua kembali ke diri kita. Jadi nggak pernah ya? Enggak, Oke. sama sekali enggak. Saya orang begini ya. Oke, saya dikenal orang, tapi saya manusia biasa. Kadang-kadang dulu pernah ada, oh ini bintang film, kok gini ya, terus maunya kayak apa? Kok pakai saya? Saya biasa. Kok bintang film mesti bayar telepon sendiri? Oh iya. Kenapa? Dipikir ada yang Ada ngurusin yang semua. berbeda, terus harus orang yang bayar. Selama saya masih bisa melakukan, saya akan lakukan Saya sendiri. kerjakan Dan saya sendiri. tidak merasa bahwa gue bintang film atau gue artis atau apapun lo, terus saya tidak mau melakukan apa-apa. Semua asisten, saya nggak seperti itu. Saya orang yang sangat, ya udah saya ya film itu katakanlah bintang film itu hanya Satu satu profesi. profesi saya. Pernah, kalau sekarang kan udah punya Instagram ya, pernah atau nggak pernah follow dan komen di akun gosip? Nah, gosip yang mana? Aku aja nggak tahu. Lambe-lambe gitu depannya, Oma, lambe turah. Nggak tahu. Justru saya tahu dari anak mantu saya. Mak rempong apa gitu. Mama ini segini-gini. Kok kamu tahu sih? Itu lambe turah. Lambe turah tuh apa? Kayak gitu. Nggak pernah aku tahu. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu kan juga ada, tapi bentuknya kan majalah, tabloid, koran. Tapi Pernah baca nggak? tidak separah sekarang. Ya sekarang karena medianya. Medianya yang sangat kadang-kadang jujur saya kadang-kadang kadang-kadang mereka boleh ya istilah sekarang lebay gitu kan, di mana ya wartawannya ya ininya semua dibesar-besarkan buat apa sih gitu. Itu impression supaya endorse-nya banyak. Kalau dulu pernah beli gitu nggak? Kan ada tuh dulu, kalau seingat aku ya, ada majalah-majalah yang khusus membahas artis. Koran tuh juga biasanya yang Sabtu Minggu tuh khusus untuk dunia hiburan dan gosip-gosip artis gitu. Oh ya, nggak pernah. tahu malah saya. Serius? Masa nggak tahu? Astaga, berarti aku dari kecil udah sih. Dia seneng gosip ternyata ya. Ya, nggak pernah kalau membaca tentang diri sendiri gitu. Ya kan lihatnya di mana? dikirimin. Oh, dikirimin. Dikirimin. Ya, tahu kan dulu Ada, ada tapi majalah. kalau katakan atau koran atau apa salah langsung saya cari, langsung telepon. Tolong ya, saya tidak bicara seperti itu. Saya begitu. Kenapa dipotong yang sebelumnya? Iya. Itu kan jadi Iya. umpamanya saya tidak pernah tapi tidaknya dibuang. Pernah aja. Nah, itu kan enggak. Oh, saya langsung telepon. Saya orangnya kayak gitu. Dari dulu emang udah ada yang namanya clickbait itu ada Ya. ya. Kalau sama jangan macam sama Oma ini. Oke. Oma, sekarang kita mau tebak artis muda zaman sekarang. Kalau influencer kan banyak yang nggak tau ya karena Nggak tahu. memang udah kemajuan. Kalau artis muda ini masih kenal nggak? Ini masih tahu nggak? Saya tahu dia tapi saya nggak tahu namanya. Namanya Maaf. Angga Ya. Yunanda. Apa yang Oma tahu tentang dia? Ya apa yang biru-biru itu Oh iya ya, filmnya. film. Oke. Pernah lihat aktingnya Ya di film itu. di film itu? Komentarnya aktingnya? Saya jujur ya, saya nontonnya di rumah. Kebetulan anak-anak kan suka gitu. Ini loh filmnya, jadi maaf.
maaf apa Angga ya? Angga. Angga maaf kalau nggak nonton sampai selesai. Jangan diketawain. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Jangan ketawa. Lanjut. Yang berikut. Kalau ini pernah lihat nggak? Nah ini aku nggak tahu. Terus aku gini. Maaf saya nggak tahu bener, sumpah saya nggak tahu. Terus aku juga gini ya. Ini siapa? Nah dia nggak tahu juga kan? Dia nggak tahu apalagi saya. Oh Adi. Oh ini Sarah. Mukanya beda banget soalnya di fotonya Edi ini. Steve Zara. Ah ini lawan mainnya di film biru itu. Oh oke. Oh oke. Beda kan ya mukanya ya? Ya nggak salah. Salah pilih Ya foto. itu muda sekali kan dia, Iya. masih anak-anak banget Iya, gitu iya. ya. Lanjut yang berikut. Ini, kalau ini lagi viral nih. Nggak Bukan tahu. cuma di dunia sinetron tapi Nggak juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Serius. Sumpah nggak tahu. Makanya follow akun lambe-lambe itu. Nggak tahu Ini sumpah. Rizky Maaf Bilar. ya, kamu siapapun aku minta maaf kalau nggak tahu. Nanti kamu juga tua juga begini. Iya. Lanjut, ada Nggak lagi mau ada. salah ya, nggak mau salah. Siapa tahu ada yang pernah tahu. Nggak tahu lagi, Ini nggak tahu. ini pemain film kalau ini. Mungkin angle atau apanya kali ya. Iya, jadi mukanya jadi beda. Pernah dengar Jeffrey Nicole? Nah tahu. Nah, tahu, ini tahu. Jeffrey Nicole. Oh makanya lain kan Ah, angle-nya. iya, Kenapa fotonya. aku nonton filmnya yang sama yang apa mengenai Ainun Habibie. Ah, Bagus dia mainnya di situ. Bagus ya. Bagus jadi main. ini oh, dipuji. Ada lagi film barunya dia ya, baru tayang. Kalau yang ini juga sinetron sedang booming sekali. Yang pakai manopo-manopo lah Yes, gitu. Amanda Manopo tahu. tahu. Nonton nggak? Enggak. Oba ngikutin dan sekarang lagi ada rame tuh sinetron yang menjadi sorotan karena Apa? ceritanya Apa itu? Karena ceritanya tentang suami yang punya istri 3 dan istri Istri 3? istrinya 3. Kurang banyak. Dan istri ketiganya di ceritanya ini adalah baru SMA. ini? Iya, baru SMA kelas 3 dan dinikahi secara paksa dan kemudian ya itu cerita bergulir dan akhirnya ya ada romantisme pernikahan yang itu dan istri pertama dan kedua digambarkan sebagai si bermuka dua dan si egois. Apa tanggapan Oma? Selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di Romeo Secret.